Selamat pagi, suasana kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam syafaat. Selamat pagi, suasana kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, saat ini dunia biarpun masih sedang ada dalam pandemi, tetapi ada satu kegiatan olahraga multi cabang, multi event yang dianggap terbesar di dunia yang sedang berlangsung di kota Tokyo, Jepang, yaitu Olimpiade. Dan salah satu berita yang mengejutkan yang muncul dari ajang Olimpiade ini baru-baru ini adalah berita tentang mundurnya seorang atlet ya yang bernama Simone Biles. Simone Biles ini adalah seorang atlet senam ya, gimnastik yang dianggap salah satu yang terbesar, terhebat bukan hanya di Amerika tapi juga di dunia. Ya, dia sudah mendapatkan rekor 30 medali dalam seluruh cabang Olimpiade yang ia pernah ikuti. Usianya saat ini baru 24, bayangkan saudara. Sangat muda. Dan tiba-tiba tanpa terdengar angin atau apa, tiba-tiba Simone Biles mengumumkan pengunduran dirinya dari pertandingan yang dia harusnya ikuti, dari tim Amerika dan tentunya dari ajang Olimpiade. Mengapa? Apakah dia mengalami cedera? Tidak. Tapi rupanya Simone Biles mengatakan dia mengalami beban tekanan mental yang begitu berat dalam ajang Olimpiade kali ini. Nah, tentunya pengunduran diri Simone Biles ini mengundang beragam reaksi. Ada yang bereaksi keras juga, ya, mengutuknya. Wah, kamu tidak nasionalis, kamu lemah, ya, tidak punya semangat juang dan sebagainya. Kenapa mundur di ajang terbesar di mana kau bisa mengharumkan nama negaramu? Saya bayangkan kalau dia atlet Indonesia, dia juga mungkin akan dihujat dia oleh para netizen, ya tidak nasionalis dan sebagainya. Nah, syukurlah mayoritas orang, terutama rekan-rekan atlet Simone Biles, mengerti. Ya, mereka berusaha memahami dan pada akhirnya memahami apa yang dilakukan oleh Simone Biles. Mengapa ia mengambil keputusan itu? Karena dia mengalami tekanan mental yang begitu berat. Ya, dia mengalami merasakan beban bahwa sebagai atlet yang paling top di cabang olahraga ini dia harus berprestasi sebesar-besarnya, dan di tengah pandemi di mana ia harus menjalani juga Olimpiade dengan berbagai pembatasan yang ada, harus melakukan tes ini, tes itu setiap hari. Dan terutama bahwa kali ini karena segala pembatasan, ia tak bisa didampingi oleh orang-orang terkasihnya, ya, oleh ibunya, ibu angkatnya sebetulnya yang begitu dekat dan mendukungnya dari sejak dia kecil. Ya, karena Simone Biles ini punya pengalaman dia ditinggalkan oleh orang tua kandungnya justru, dan orang tua angkatnya inilah yang mendidiknya dengan penuh kasih dan membesarkannya. Nah, syukurlah sekali lagi banyak orang, teman-teman atlet yang kemudian mendukung Simone Biles. Bahkan mereka membagikan cerita mereka sendiri. Ada seorang atlet renang terhebat Amerika juga yang pernah mengungkapkan bahwa dia pun pernah memikirkan bahkan untuk bunuh diri karena begitu stresnya, begitu tertekannya dia akan tuntutan untuk berprestasi. Semua mendukung Simone untuk keputusannya. Hingga akhirnya Simone merasa dikuatkan. Dia mengatakan rupanya ini bukan cuma sekedar pertandingan, bukan cuma sekedar olahraga, tapi ini sungguh sebuah semangat kemanusiaan yang begitu indah. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya dengan semua dukungan itu, nanti Simone Biles pada akhirnya akan bisa bangkit, entah dalam hal olahraga yang dia tekuni, tapi yang utama dalam kehidupannya sebagai seorang manusia. Dia akan menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Dalam hidup kita, kadang kita mengalami, saudara, suasana atau keadaan yang terasa begitu gelap, begitu mencekam, begitu mencengkeram kita seperti yang dialami oleh Simone Biles tadi. Bisa karena berbagai hal. Mungkin karena ada masalah dalam pekerjaan kita. Mungkin karena pandemi saat ini, pekerjaan Anda menjadi terganggu, pendapatan Anda berkurang,
gaji Anda dipotong, atau bahkan mungkin Anda kehilangan pekerjaan Anda di PHK. Mungkin usaha Anda tidak bisa berjalan baik, Anda yang berbisnis makanan misalnya yang saat ini harus tutup, Anda yang bekerja di bidang pariwisata, bidang-bidang hospitality yang langsung terdampak oleh pandemi ini. Terasa begitu berat hidup kita karena masalah-masalah ini. Kita yang mengalami masalah kesehatan, yang mengalami sakit, yang karena pandemi kita tidak bisa mendapatkan pengobatan yang baik saat ini karena rumah sakit kewalahan. Bahkan kita yang mungkin kita juga terpapar oleh COVID-19, kita harus dirawat atau keluarga kita harus dirawat di rumah isolasi mandiri atau di rumah sakit. Kita yang mengalami kesulitan karena sukar mendapatkan kamar rumah sakit, sukar mencari obat-obatan, oksigen dan sebagainya. Bahkan mungkin kita yang harus mengalami kehilangan orang-orang terkasih di tengah pandemi ini karena COVID-19. Dan saya sangat mengerti bagi Anda yang kehilangan kekasih Anda karena pandemi ini, apa yang terberat, yaitu bahwa kita tidak bisa mengucapkan perpisahan secara normal, secara wajar. Jangankan mengucapkan perpisahan, melihat wajahnya terakhir pun mungkin Anda tidak bisa. Dan itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan. Maka bisa jadi kita merasa ada dalam kegelapan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengutip satu ayat yang hari ini menjadi bacaan kita, yaitu dari surat 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, tidak salah untuk mengakui bahwa kita sedang ada dalam kegelapan. Kita ada dalam situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, mengerikan, seakan-akan kita tidak punya pengharapan. Tetapi marilah kita juga mengingat bahwa dalam kegelapan pun terang Kristus hadir. Terang yang dipancarkan oleh wajah Kristus itu hadir. Sekalipun mungkin tidak kelihatan seperti obor yang menyala-nyala atau perapian yang membakar, tapi mungkin hanya seperti lilin yang menyala lamat-lamat dalam kegelapan, kecil. Kalau kata orang Jawa itu kriep-kriep, tapi dia menyala terus, sampai pelan-pelan ia menerangi kegelapan itu, ia menguatkan kita. Inilah terang Kristus, terang yang hadir dari pancaran wajah Kristus yang penuh kasih, yang menguatkan kita. Karena itu kalau Anda yang merasa ada dalam kegelapan, yang saat ini Anda merasakan tengah dihimpit oleh kegelapan, jangan hilang harapan. Nyalakan terang Kristus yang terus menyala, menguatkan, memberikan pengharapan. Dan kalau kita bisa, saudara, maka biarlah kita juga menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita yang juga sedang merasa ada dalam kegelapan. Alih-alih mencerca mereka sebagai kurang beriman atau tidak berpengharapan, baiklah kita yang memberikan pengharapan, menguatkan seperti teman-teman Simone Biles tadi yang memberikan kekuatan sampai ia bisa merasakan satu pengharapan yang baru untuk menatap kehidupan. Kalau itu yang terjadi, maka saya percaya kita bersama akan bisa melewati kegelapan kita masing-masing, tapi juga kegelapan yang sedang kita alami bersama karena pandemi ini dengan baik. Saya mau mengakhiri dengan satu kutipan yang sangat baik, sangat bagus dari seorang penulis yang bernama Paulo Coelho. Dia mengatakan begini, saudara. It is said that the darkest hour of night came just before the dawn. Katanya, saat tergelap dari malam, saat terkelam dari malam, itu adalah persis sebelum fajar, sebelum matahari terbit. Karena itu, mari kita menjalani hidup kita dengan tetap
percaya dan mengarahkan hati pada Kristus yang terangnya terus bercahaya, bahkan menerangi malam tergelap kita, hingga kita boleh melihat fajar pengharapan baru bersamanya. Tuhan memberkati selalu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah menjuna ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam Kristus kami menemukan terang yang tidak pernah padam, terang yang telah memberikan kepada kami keselamatan, terang yang juga akan terus membimbing, menuntun, menguatkan kami melewati setiap pergumulan kehidupan kami. Karena itu biarlah terang-Mu yang menguatkan kami di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan kami. Bagi kami yang tengah bergumul dengan berbagai masalah ekonomi karena pandemi ini, kami yang bergumul dengan pekerjaan kami yang bergumul dengan bisnis dan usaha kami yang bergumul dengan berbagai beban ekonomi yang harus kami hadapi. Kami percaya terang-Mu yang akan terus menguatkan kami, menunjukkan jalan yang harus kami pilih, memperlihatkan cara-cara yang bisa kami usahakan, dan yang terutama menguatkan kami. Kami berdoa bagi kami juga yang tengah bergumul dengan berbagai kelemahan fisik karena sakit penyakit, kami yang sedang menjalani isolasi karena COVID-19, atau kami yang memiliki anggota keluarga yang harus menjalani isolasi atau harus dirawat di rumah sakit, yang harus juga bergumul dengan mencari atau memenuhi berbagai kebutuhan yang ada, baik itu kamar perawatan, perlengkapan medis, oksigen, obat-obatan, ataupun yang lainnya. Kami yang tidak bisa mendampingi anggota keluarga kami yang tengah dirawat, kami percaya terang-Mu hadir dalam diri mereka, menguatkan, memberikan pengharapan. Terang-Mu yang juga akan terus menguatkan kami. Terang-Mu juga yang akan menguatkan kami yang tengah berduka karena kehilangan orang-orang terkasih kami. Mereka yang telah kembali kepadamu, baik karena pandemi ini maupun karena hal-hal yang lain. Khususnya kami yang tidak bisa
dengan baik, dengan layak mengucapkan perpisahan dengan para kekasih kami karena berbagai pembatasan yang ada. Kami percaya Engkau akan terus menguatkan kami, memberikan pengharapan, bahkan pada akhirnya kami boleh mengucap syukur seperti sebagaimana Ayub mengucap syukur bahwa mereka kekasih kami asalnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini. Berdoa untuk upaya-upaya penanganan pandemi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah setiap pejabat, setiap unsur pemerintah yang bertugas boleh melakukan apa yang terbaik, bukan demi kepentingannya sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Biarlah kami juga sebagai bagian dari masyarakat bersama juga dengan setiap orang lain melakukan bagian kami, menaati protokol kesehatan yang ada, mengikuti setiap anjuran yang baik dari pemerintah, untuk mengikuti vaksinasi, untuk menjaga kesehatan, untuk juga menolong memperhatikan mereka-mereka yang membutuhkan dukungan tanpa memandang perbedaan agama, kepercayaan, status sosial, pandangan politik ataupun yang lainnya. Kami berdoa untuk persekutuan kami ini. Kami tahu kami terbatas, tetapi kami percaya dalam persekutuan kami yang saat ini masih harus berlangsung secara virtual, Engkau hadir. Terang-Mu juga bercahaya, tetap bercahaya, menguatkan dan memimpin kami. Karena itu kami menyerahkan doa kami, pergumulan hidup kami, diri kami, hanya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.